Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Jutasari dengan NIM channel D023002. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait konsep penghasilan dalam akuntansi pajak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi, yaitu yang pertama tentang pengertiannya. Definisi penghasilan dalam akuntansi perpajakan. Penghasilan dalam akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai seluruh tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau diinvestasikan kembali. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau disebut dengan UU PPH nomor 36 tahun 2008, penghasilan dijelaskan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam bentuk apapun, baik berupa uang, barang, atau manfaat lainnya yang meningkatkan kekayaan atau kemampuan ekonominya. Penghasilan yang dikenakan pajak dapat berasal dari berbagai sumber, seperti penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas, penghasilan pasif, misalnya seperti dividen, bunga, maupun royalti, hingga penghasilan dari penjualan atau penghasilan aset. Setiap jenis penghasilan ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami jenis-jenis penghasilan yang perlu dilaporkan dan bagaimana penghasilan tersebut dihitung dan dikenakan pajak. Selanjutnya, kita masuk ke beberapa jenis penghasilan yang termasuk dalam penghasilan yang dikenakan pajak. Antara lain, yang pertama yaitu penghasilan dari usaha. Penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Lalu yang kedua, penghasilan dari pekerjaan bebas. Contohnya seperti gaji, honorarium, atau imbalan lain yang diterima oleh profesi tertentu seperti dokter, pengacara, ataupun arsitek. Lalu yang ketiga, penghasilan pasif seperti bunga, dividen, royalti, dan juga sewa. Dan yang terakhir itu contohnya yaitu penghasilan dari pengalihan aset, misalnya keuntungan dari penjualan atau pengalihan properti ataupun saham. Baiklah, selanjutnya masuk ke perbedaan akuntansi pajak dan akuntansi keuangan. Meskipun penghasilan adalah konsep yang digunakan dalam kedua bidang akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi pajak, terdapat perbedaan mendasar dalam cara pengakuannya. Dalam akuntansi keuangan, pengakuan pendapatan didasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau yang biasanya disebut dengan PSAK, di mana pendapatan diakui pada saat transaksi terjadi dan apabila sudah ada kepastian mengenai penerimaan pendapatan terlepas dari kapan uang diterima. Prinsip ini dikenal dengan istilah akuntansi akrual. Sebaliknya, dalam akuntansi pajak, penghasilan lebih sering diakui pada saat penghasilan tersebut diterima atau saat hak untuk menerima penghasilan tersebut terwujud atau disebut dengan prinsip kas. Artinya, meskipun pendapatan sudah tercatat dalam laporan keuangan, berdasarkan prinsip akrual, penghasilan tersebut baru dikenakan pajak pada saat diterima oleh wajib pajak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang atau manfaat lainnya. Perbedaan ini berdampak pada perhitungan kewajiban pajak yang terutang. Pada akuntansi keuangan, laba dihitung berdasarkan pendapatan yang telah diakui dalam periode tertentu. Sementara dalam akuntansi pajak, penghasilan baru dikenakan pajak jika telah diterima oleh wajib pajak, meskipun pengakuan pendapatan tersebut belum terjadi dalam laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya masuk ke penentuan penghasilan kena pajak. Penentuan penghasilan kena pajak adalah langkah krusial dalam penghitungan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, tidak semua penghasilan yang diterima akan dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang PPH atau disebut dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, ada jenis-jenis penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak atau yang mendapat pengurangan pajak. Contohnya seperti penghasilan yang berasal dari kegiatan sosial atau bantuan tertentu. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, wajib pajak harus mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan, seperti biaya yang terkait dengan usaha atau pekerjaan, biaya operasional, dan biaya yang sah menurut peraturan perpajakan. Penghasilan bruto adalah total penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, sedangkan penghasilan neto adalah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan. Penghasilan neto inilah yang menjadi dasar untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
Misalnya, jika seorang wajib pajak mendapatkan penghasilan dari pekerjaan atau usaha, biaya yang dikeluarkan untuk mendukung usaha tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto. Penghasilan kena pajak ini kemudian akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya peran akuntan dan konsultan pajak dalam penghasilan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, akuntan dan konsultan pajak memainkan peran yang sangat penting. Akuntan pajak membantu wajib pajak dalam mempersiapkan laporan pajak yang akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsultan pajak juga memberikan saran mengenai strategi pengolahan pajak yang efisien, termasuk dalam hal pengurangan atau penghematan pajak yang sah. Selain itu, konsultan pajak juga membantu wajib pajak dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan pajak dan memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi dan untuk tujuan pajak. Dengan bantuan akuntan dan konsultan pajak, wajib pajak dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam perhitungan penghasilan dan kewajiban pajak saat menghindari potensi sanksi dan otoritas pajak. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan, penghasilan dalam akuntansi pajak adalah elemen yang sangat penting dalam sistem perpajakan yang mempengaruhi besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Penghasilan yang dihitung untuk tujuan pajak memiliki perbedaan dengan pengakuan penghasilan dalam akuntansi keuangan, terutama dalam hal pengakuan dan perlakuan penghasilan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang konsep penghasilan dalam akuntansi pajak sangat penting bagi wajib pajak, akuntan dan konsultan pajak dalam memastikan kewajiban perpajakan dihitung dan dilaksanakan dengan benar. Sistem perpajakan yang baik akan memastikan penghasilan dikenakan pajak secara adil, memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara, dan menciptakan iklim ekonomi yang sehat serta transparan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.